Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para sobat pendidikan? Nah, kali ini kita akan mencoba mencoba belajar geografi, tapi saya akan mengajarkan konsep geografi kepada anak SD. Nah, ini ada Fafa. Halo Fafa. Kita coba akan belajar geografi. Nah, seperti apa? Apakah Fafa bisa memahami atau enggak ya? Mari kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oh ya, sebelumnya kita disclaimer dulu ya. Ini materi geografi kelas 10 tapi diberikan kepada anak SD, bukan berarti tidak sesuai usia ya. Yang pertama, kita akan pilihkan materi yang sekiranya mudah dipahami ya, sama anak kecil ya. Yang kedua, perlu diketahui Fafa ini termasuk anak dengan tingkat kecerdasan yang lumayan lah ya. Mudah-mudahan sih nggak bikin pusing ya dengan pelajaran kita di kesempatan kali ini ya. Kita mulai ya. Fafa kangen mudik nggak Fafa? Kangen mudik kemana? Yang paling ke rumah Mbah ya. Tahu nggak kalau pakai Google Map itu jarak dari Kuningan ke rumah Mbah berapa kilometer? Nggak tahu. Itu kalau dilihat di Google Map itu kurang lebih 351 km. Jauh ya. Nah, itu kalau dalam geografi namanya konsep jarak. Apa? Jarak. Jauh nggak? Jauh. Lebih sering mudik ke rumah Mbah atau lebih sering mudik ke rumah Abah yang di Cidahu? Rumah Abah. Kenapa? Lebih dekat. Lebih dekat. Berarti kalau lebih dekat itu lebih memungkinkan untuk kita sering-sering mudik ya. Kenapa? Kalau lebih jauh kan nggak bisa setiap minggu mudik. Ya, jauh. Konsep apa tadi? Jarak. Jarak. Pernah mudik naik apa? Selain bawa mobil sendiri? Kereta. Kereta. Terus pernah naik bis juga ya? Paling cepet naik apa? Kereta. Berapa jam? 4 jam lebih ya? Nah, kalau dalam geografi jarak tempuh atau waktu tempuh itu masuknya konsep jarak relatif. Jadi kadang meskipun sama-sama mudik ke Jawa tapi naik bis kita pernah 16 jam pas Fafa masih kecil. 16 jam karena macet berkali-kali. Nah, lewat jalurnya jalur yang jalur lewat kendaraan umum ya. Jadi sering macet, banyak macet, maka waktu tempuhnya lebih lama. Nah, karena waktu tempuhnya lebih lama, meskipun jaraknya sama, maka ada konsep jarak relatif. Jarak apa? Jarak relatif. Nah, kalau lewat jalan tol itu jarak tempuhnya jadi lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat. Kita kalau naik kendaraan pribadi bisa lewat jalan tol ya, lebih cepat daripada kereta ya. Enggak ya. Naik kereta kan ini yang bikin cepet dari stasiun ke stasiunnya, tapi dari rumah kita ke stasiun kan butuh waktu. Habis itu nunggu. Terus dari stasiun Cirebon ke Kutoarjo 4 jam setengah, 4 jam lebih sedikit lah. Tapi habis itu nunggu lagi kan, habis itu nunggu lagi sampai datang jemputan atau kita nge-Grab. Total waktunya mungkin 6 jam ya, sama dengan kendaraan pribadi. Konsep jarak apa namanya? Jarak relatif. Nah, tadi ada jarak relatif ya. Kalau jarak yang terlihat di Google Map tadi 351 km tadi namanya jarak absolut. Nah, jarak apa? Absolut. Fafa ingat nggak pas kita lewat jalan tol sebelum Semarang itu? Enggak. Lewatin ini kan jalan tol yang muter gitu. Habis itu sebelum itu juga udah lewat kanan kiri itu ada gunung kan, hijau gunung. Kadang lewat turunan lembah gitu kan. Ingat nggak? Terus apa lagi namanya, lihat sungai, lihat ada sawah, lihat ada bukit, udah ya, Bukit Kapur ya. Bukit Kapur lihat nggak lihat ya?
Oh nggak ada kan, kalau Bukit Kapur mah di arah jalan tol yang ke arah Jakarta itu kita akan lihat Bukit Kapur. Kalau yang ke arah Semarang itu biasanya yang banyak bukit-bukit yang hijau ya. Nah di geografi itu, kalau kita belajar geografi itu ada namanya konsep morfologi. Morfologi. Jadi melihat bentukan muka bumi yang bermacam-macam kan. Tadi ada pegunungan, terus ada lembah, ada sungai, ada apa, bukit, udah ya, macam-macam. Karena bumi kita kan berubah-ubah bentuknya, dan yang membuat perubahan itu kayak cuaca, ada hujan itu berubah. Tadinya bukit, terus kehujanan, lama-lama bukitnya jadi berkurang. Jadi rata, tadinya bukit jadi rata. Atau karena kepanasan, kedinginan, tadinya batuan besar kena panas dingin, lama-lama retak, pecah, batunya hilang atau hancur gitu kan. Nah bentukan-bentukan itu banyak di berbagai wilayah di negara kita. Banyak banget bentukan di bumi ini. Dalam geografi namanya konsep morfologi. Apa? Morfologi itu bentuk. Fafa, Bunda pernah cerita yang ini ya, jalan yang kita lalui nanti itu kan kalau sekarang mah enak ya, halus ya, jalannya halus. Tapi Bunda pernah cerita ya, dulu pas masih masa sekolah dulu kan Bunda SMP-nya di sini, rumah Bunda kan di sana, SMP-nya di sini. Dulu jalan dari sana ke sini itu jalanannya masih jelek banget. Pernah cerita ya? Belum di aspal kan, masih jelek. Kalau belum di aspal kira-kira mobil buat lewat ke situ nyaman nggak? Nggak nyaman ya. Dan pastinya jarang ada angkot lewat ya, karena jalanannya jelek. Itu dulu kalau dalam geografi istilahnya namanya keterjangkauannya masih rendah. Jadi kita mau ke desa Cidahu itu kalau dari arah Kuningan harus pakai kendaraan sendiri, motor, karena belum ada angkot. Sekarang pun nggak ada angkot. Sekarang kalau mau ke Cidahu, Bapak tahu nggak? Harus naik gini, harus nyewa mobil, atau kalau angkot itu istilahnya di charter, disewa biar nyampe ke rumah. Jadi kalau mau ke Cidahu itu Fafa dari sini, atau misalnya dari Kuningan atau dari Cirebon, nanti berhenti di sini nyari tukang ojek, baru ngojek ke sana. Nah namanya kalau di geografi itu keterjangkauannya rendah. Apa? Keterjangkauan. Konsep keterjangkauan. Iya. Nah kalau kita mau ke Kuningan, ke Kuningan dari Linggajati kan banyak angkot, Grab bisa, naik Elep bisa, naik angkot bisa, naik bis pun bisa. Ada bis yang antar kota berhenti di di Bandorasa. Dari Bandorasa ke Kuningan kota bisa naik bis. Bawa kendaraan pribadi bisa. Jadi makin banyak pilihan kendaraan, itu berarti keterjangkauannya semakin besar. Paham? Kalau mau ke Jakarta, kira-kira Jakarta keterjangkauannya besar atau kecil? Hah? Jakarta besar. Karena kita mau ke Jakarta naik kapal pun bisa kan? Naik pesawat bisa? Bisa. Naik kereta bisa? Naik taksi bisa? Naik bis bisa? Bisa. Iya, berarti semakin banyak peluang untuk kita naik kendaraan, itu namanya keterjangkauannya besar atau kecil? Besar. Semakin kita susah untuk ke suatu daerah, berarti keterjangkauannya rendah atau tinggi?
Nah kalau misalnya ada daerah yang kena bencana Bapak, daerah yang kena bencana misalnya gempa bumi, terus jalanan pada rusak, mobil mau ke sana susah, motor juga nggak ada jalan, ya, berarti keterjangkauannya bagaimana? Kecil. Pinter ya. Apa kita pernah ke pantai? Pernah. Seneng nggak? Seneng. Pantai itu kan kita pernah ke pantai mana aja ya? Yang di Indramayu ya, yang sampai pas berenang terus lihat ada ada apa ya? Ya. Nah terus kita pernah ke Gunung Kidul ya, pantai apa ya? Tapi kok lupa ya? Lupa. Iya yang ke Gunung Kidul. Tapi yang paling ingat itu yang di Indramayu itu ya, soalnya lucu ya. Terus pada Jember ya, bisa mandi ya kalau di Indramayu. Kalau yang di Gunung Kidul serem ya. Jadi pantai di Indramayu sama di Gunung Kidul kan lebih bersih yang di Gunung Kidul ya. Tapi lebih mengerikan. Kalau ombaknya kan lebih besar kalau pantai selatan. Kalau pantai utara ombaknya nggak terlalu gede. Iya. Pantai. Berarti kalau kita ke pantai itu dalam rangka apa? Liburan. Berwisata. Pertanyaannya, kalau orang sana, orang asli Indramayu sana, yang rumahnya dekat pantai, kira-kira kalau ke pantai itu juga dalam rangka berwisata atau dalam rangka yang lain? Ada yang kerja. Oh kerja. Kerjanya apa emangnya orang di sana? Nelayan. Jadi beda ya. Kita ke pantai buat berwisata, tapi orang Indramayu ke pantai buat kerja, nyari kotoran. Bukan, nyari apa? Nyari ikan ya. Nah, di geografi itu namanya nilai guna, Bapak. Apa? Nilai guna. Jadi manfaat pantai itu ternyata berbeda bagi setiap orang. Bagi kita yang orang gunung, Kuningan kan orang gunung ya. Bagi kita yang orang gunung, pantai itu jadi tempat wisata. Tapi bagi orang pesisir, orang Indramayu, pantai jadi tempat bekerja. Oke, itu guys pelajaran geografi kita hari ini. Nanti kita akan tes apakah Fafa masih ingat dengan pelajaran kita ya. Fafa suka lihat peta Indonesia nggak? Baru berapa kali? Kalau di kelas 5 tuh belajar tentang ini nggak sih? Apa namanya? Petak lintang nggak sih? Indonesia. Oh belum diajari. Indonesia terletak di antara 95 derajat lintang utara bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, itu belum diajarin ya? Belum. Kalau kita ngelihat di pakai global, terus Indonesia dilihat itu ada di satu titik yang ada di global itu. Nah titik itu ditandai pakai titik koordinat namanya. Itu namanya letak astronomis. Nah, Indonesia itu letak astronomisnya 95 derajat BT sampai 161 derajat bujur timur. Jadi dari di bola dunia itu ada garis bujurnya kan? Ada garis bujur. Nah Indonesia letaknya itu dari bujur sini sampai bujur sini, bujur 195 sampai 141. Nah, itu letak astronomis namanya. Belum diajarin ya? Dilewat ya. Letak astronomis itu disebut juga letak absolut. Nanti nggak? Sama, mutlak. Karena nggak bisa diubah-ubah kan? Letak Indonesia dari dulu sampai sekarang segitu aja. Letak astronomisnya di situ aja, nggak berubah-ubah. Karena dilihatnya dari dari ruang angkasa kan, tidak dari atas bumi ya. Indonesia letaknya di situ aja. Pernah dengar nggak Indonesia terletak di antara negara apa dan negara apa, atau di antara mana dan mana? Benua apa? Asia dan Australia. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Pernah dengar ya?
Kalau Kuningan itu letaknya ada di sebelah mananya Cirebon, tahu nggak? Nggak hafal ya? Kalau kita menuju ke arah selatan dari Kuningan itu nyampainya nanti di Kabupaten Ciamis. Kalau kita ke arah utara nyampainya di Cirebon. Nah, Indonesia juga sama. Sebelah utara itu berbatasan dengan negara mana? Nggak hafal. Nah, letak suatu tempat terhadap tempat lain itu namanya letak relatif atau lokasi relatif. Nah, jadi Kuningan itu di sebelah selatannya Cirebon itu namanya letak relatif. Apa? Lokasi relatif. Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, itu letak relatif. Indonesia terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, letak Nah, kalau Indonesia letak astronomisnya ada di 95 derajat BT sampai 141 derajat BT, letak absolut. Baik, sekarang saatnya memberikan soal evaluasi untuk Fafa. Karena Fafa ini masih kelas 5 SD, maka meskipun ini soal geografi, yang pertama soalnya dibikin mudah, yang kedua soalnya kita sederhanakan jadi pilihan ganda 3 opsi ya, A, B, C ya. Oke Fafa, nomor 1. Jarak suatu wilayah yang dinyatakan menggunakan waktu. Misalnya dari Kuningan ke Cirebon itu butuh waktu 30 menit. Nah, jarak yang seperti ini dalam geografi dikenal dengan konsep titik-titik. A, jarak relatif. B, konsep lokasi. C, konsep jarak absolut. Jarak relatif. Betul. Soal nomor 2. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dalam geografi dikenal sebagai konsep A, lokasi. B, konsep morfologi. C, konsep jarak. Lokasi. Lokasi relatif atau absolut? Di Indonesia terdapat bentuk muka bumi yang bermacam-macam. Ada pegunungan, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Nah, konsep geografi yang sesuai adalah A, konsep lokasi. B, konsep morfologi. C, konsep nilai guna. Morfologi. Soal nomor 4. Bagi orang di pesisir, pantai itu berguna sebagai tempat untuk mencari ikan. Nah, bagi orang gunung, pantai merupakan tempat kita berwisata. Konsep geografi yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah A, konsep morfologi. B, konsep keterjangkauan. Atau C, konsep nilai guna. Soal terakhir. Suatu daerah setelah terjadi gempa mengalami kerusakan yang parah pada jaringan transportasinya. Nah, sehingga bantuan ataupun bahan makanan yang akan dikirimkan ke wilayah itu mengalami hambatan. Nah, pernyataan tersebut berkaitan dengan konsep geografi. A, konsep lokasi. B, konsep keterjangkauan. Atau C, konsep morfologi. Keterjangkauan. Oke, selamat Fafa, betul semua. Demikianlah video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar untuk saran video yang tentunya baik tentang apa ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.